Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing saya, Bu Santi Pertiwi Harisandi SEMM. Yang terhormat Bapak Suroso SEMM selaku koordinator prodi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Seli Yuniar akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Studi kasus pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang. Alasan saya memilih judul ini karena Dinas Koperasi dan UMKM sesuai dengan jurusan yang diambil, yaitu manajemen keuangan, sehingga untuk saya mendapat wawasan yang lebih luas. Menurut Peraturan Presiden Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi dan usaha kecil dan menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Gambaran umum perusahaan. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau disebut dengan UMKM merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan negara dan bangsa sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang pelaksanaannya menggunakan landasan asas kekeluargaan dan penyelenggaraan ekonomi nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi. Profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu Dinas Koperasi dan UKM Karawang. Alamatnya ada di Kertabumi. Jenis perusahaan ini yaitu instansi pemerintahan. Jumlah karyawannya ada 40 karyawan. Emailnya dinkop.umkm.krw@gmail.com. Grand Theory Management. Menurut Dian Ari Nugroho, manajemen merupakan proses pencapaian tujuan yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar kegiatan tersebut berjalan efektif dan efisien. Middle Theory Manajemen Keuangan. Menurut Yusti dan Putu, manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan, dan penyampaian dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Ring teori, sumber modal kerja menurut Winarta Sujarweni. Sumber modal kerja terdiri dari yang pertama ada hasil operasi perusahaan, yang kedua ada keuntungan penjualan surat berharga, yang ketiga penjualan aktiva tidak lancar, yang keempat penjualan saham atau obligasi, dan yang terakhir ada penerimaan pinjaman jangka panjang. Tujuan dan metodologi penelitian. Tujuan kerja praktik saya pada Dinas Koperasi ini untuk mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja pada dinas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan pembimbing lapangan di bagian keuangan dan metode deskriptif. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama saya yaitu menginput neraca RAT pada Excel. Yang kedua, mempelajari sistem ODS, lalu menginput data koperasi pada sistem ODS. Ada menginput data koperasi yang masih aktif atau tidak aktif juga, dan menginput data setiap pengurus pada sistem ODS. Tugas pendukungnya mengikuti penyuluhan pembentukan koperasi, mengikuti rapat musrembang di Rawamerta, lalu ada mencatat daftar hadir sosialisasi pembentukan program sertifikat hak tanah untuk pelaku UMKM, lalu membuat susunan acara kegiatan enumerator, dan yang terakhir menginput data peserta enumerator. Permasalahan yang terjadi pada Dinas Koperasi ini dan pada penelitian saya yaitu apabila
apabila saat pencairan dana, jika di atas 100 juta, pencairan dana menggunakan TUP, tetapi pencairan dari pihak BPKAD selalu lama karena kurangnya pemahaman di antara pelaksanaan kebijakan, dan pada Dinas Koperasi juga ada permasalahan, yaitu perubahan kas di setiap tahunnya dalam laporan keuangan. Untuk solusinya, dari permasalahan yang saya hadapi pada dinas ini, dengan cara meminimalisir kesalahan dengan berkomunikasi antar pihak BPKAD dengan bersosialisasi mengenai kebijakan yang ada. Lalu mengenai laporan keuangan, Dinkop harus lebih menekankan pengeluaran dengan mengetahui apa yang sebenarnya lebih dibutuhkan. Disinilah laporan arus kas akan sangat dibutuhkan. Dengan melihat laporan arus kas, instansi dapat memilah dan mengurangi pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Baik, untuk kesimpulan dari penelitian saya yaitu bahwa antar pihak BPKAD harus berkomunikasi dengan cara bersosialisasi mengenai kebijakan yang ada. Dan mengenai laporan keuangan, Dinkop harus lebih menekankan pengeluaran dan mengetahui apa yang sebenarnya lebih dibutuhkan. Nah, untuk sarannya, saya mengajukan masukan atau saran kepada pihak APBD untuk berkomunikasi antar pihak BPKAD dengan cara bersosialisasi mengenai kebijakan yang telah ada. Dan mengenai laporan keuangan Dinkop, harus lebih menekankan pengeluaran dengan mengetahui apa yang sebenarnya lebih dibutuhkan. Dan laporan arus kan di sini sangat dibutuhkan untuk melihat dan memilah serta mengurangi pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton video presentasi saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kedepannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.